Ya, materi kita tentang profil profil pelajar apa? Pancasila. Nah, mengapa kemudian kok profil pelajar Pancasila ya? Pancasila itu merupakan dasar negara kita. Negara kita itu berdasarkan Pancasila dengan bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negaranya kita presidensial. Apa itu presidensial? Presidensial itu adalah presiden itu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, hal ini berbeda dengan sistem demokrasi yang parlementer. Nah, dalam sistem demokrasi parlementer, nanti kepala negara itu presiden, tapi kepala pemerintahan perdana menteri atau raja. Perdana menteri gitu. Maaf. Contoh Singapura. Nah, Singapura itu presidennya seorang perempuan namanya Halimah Yacob, keturunan Melayu. Tapi perdana menterinya itu dari keturunan Cina, ya. Keturunan Cina. Jadi mix, kalau Singapura itu multikultur memang. Nanti kamu jalan-jalan ke Singapura sana, lihat potret berbagai etnis ada di sana. Etnis Eropa ada, Melayu ada, Cina ada. Tapi memang yang dominan itu asalnya di wilayah Singapura itu adalah Melayu, ya, etnis Melayu, mirip-mirip kita. Masuk kemudian Cina, masuk kemudian beberapa negara Eropa gitu. Nah, di sana itu sistemnya parlementer. Kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri. Jadi jajahan-jajahan Inggris itu rata-rata parlementer. Malaysia, ada yang Malaysia itu kepala negaranya nanti dipilih dari salah satu raja. Di Malaysia kan ada kerajaan-kerajaan. Nah, salah satu rajanya nanti secara bergiliran menjadi kepala negara, tetapi kepala pemerintahannya dari mana? Kepala pemerintahannya perdana menteri. Sekarang termasuk perdana menteri tertua di dunia, namanya Mahathir Muhammad. Itu sudah berulang kali terpilih, gitu ya, adik-adik. Nah, kenapa kemudian kok pelajar Pancasila? Nah, Pancasila ini adik-adik merupakan kesepakatan bangsa Indonesia, gitu, sebagai dasar negara, karena di dalamnya menaungi berbagai keragaman. Nah, Indonesia ini beragam suku bangsa. Dalam konteks dunia juga kita sekarang penduduknya 7,7 miliar. Dari 7,7 miliar penduduk dunia, itu terdiri bagi suku, ras, agama, budaya yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itulah dalam konteks pergaulan nasional dan pergaulan global, kita memerlukan apa yang disebut dengan kepribadian Pancasila sebagai pelajar, yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Nah, isinya itu apa saja profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sekali lagi, yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, oleh karena itulah iman kepada Tuhan menjadi dasar profil kita sebagai pelajar Pancasila. Karena agama memang mendasari, menjadikan kita mengenal benar dan salah gitu. Makanya dalam tradisi pesantren nanti adik-adik akan mengkaji kitab namanya Kifayatul Ahyar. Di dalam kitab itu ada di pembuka ada sebuah hadis yang sangat terkenal, dicantumkan di kitab Kifayatul Ahyar itu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din gitu. Barang siapa yang ingin dikehendaki oleh Tuhan kebaikan, itu diperkenalkan, dipahamkan tentang apa? Agama gitu. Karena agama ini memang jalan penyelamat kehidupan gitu. Adik-adik
Menurut salah seorang sosiolog ya adik-adik, namanya Schumacher, itu mengatakan bahwa kenapa di dunia ini banyak terjadi krisis kemanusiaan, krisis alam, ya, krisis akhlak. Nah, karena berawal dari krisis spiritualitas gitu. Dalam bahasa lain namanya krisis tentang agama. Nah, oleh karena itulah profil pertama ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak apa? Mulia. Nah, elemen-elemen apa yang terkait dengan profil pertama? Kata kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama adalah akhlak beragama gitu. Adik-adik tinggal di pesantren diperkenalkan sejumlah karakter akhlak untuk apa? Beragama. Agama mendasari semua tingkah laku akhlak kita. Sehingga kemudian juga akhlak pribadi gitu. Nah, secara pribadi personal kita juga harus baik gitu. Orang baik itu di dalam kitab suci innallaha yuhibbul muhsinin gitu. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat apa? Baik gitu. Suami Bu Fitri namanya mukhlisin, Pak Mukhlisin. Innallaha yuhibbul mukhlisin juga ya. Allah mencintai orang-orang yang apa? Ikhlas, baik dan apa? Ikhlas gitu. Akhlak pribadi. Nah, kemudian juga akhlak kepada manusia yang lain. Jadi kepercayaan kepada Tuhan itu harus dibuktikan juga akhlak pada apa? Manusia. Jangan sampai adik-adik rajin puasa, rajin sholat, rajin baca Quran, tetapi tidak punya kepedulian kepada yang lain gitu. Rajin pisan sholatnya, rajin tahajud gitu. Tapi tingkah lakunya tidak menyenangkan untuk orang lain. Tidak bisa, tidak baik gitu. Di berbagai negara juga sama adik-adik, sesungguhnya karakter-karakter yang seperti ini juga diperkenalkan gitu. Kemudian akhlak kepada alam. Akhlak kepada alam. Jadi elemen kepercayaan kita kepada beriman, bertakwa kepada Tuhan itu dibuktikan juga akhlak kita kepada apa? Alam. Bagaimana harus menjaga alam. Nah, SMA Plus ini di lingkungan pesantren Darussalam termasuk lingkungan sekolah yang paling bagus, kondusif gitu. Memang gedungnya kalah tinggi ya dengan gedung-gedung yang lain, tapi berwawasan lingkungan. Kita sudah buktikan sampai level Jawa Barat. SMA Plus menjadi salah satu sekolah adiwiyata. Artinya sekolah yang sudah menerapkan wawasan apa? Lingkungan. Coba cek, ada begitu buka pintu langsung ada pohon kelapa ya. Terus ada pohon buah-buah gitu. Di mana ada sekolah yang gini? Hanya di SMA Plus Darussalam. Nggak ada itu. Itu buka pintu kelas itu langsung pepohonan yang rindang gitu. Dan bisa dinikmati oleh adik-adik, tapi izin sama Bu Fitri ya. Izin sama sekolah. Nah, alam ini memang sudah rusak, makanya adik-adik kalau lihat ada tanaman yang mau mati, kering, nggak usah disuruh oleh Bapak Ibu, guru ya. Anda harus tergerak langsung ambil air dan kemudian apa? Siram. Terserah tanaman siapapun gitu. Nggak usah pilih-pilih. Ini bunga milik saya, ini bunga di depan kelas saya, nggak usah. Tapi Anda harus tergerak untuk melakukan itu, gitu ya. Itu akhlak terhadap apa? Alam. Alam yang lestari itu akan berdampak luas kepada lingkungan yang baik gitu. Anda merusak di satu kawasan, itu akan juga merusak kawasan yang sangat luas di tempat-tempat lain. Nah, kemudian yang kelima, elemen dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu adalah akhlak bernegara. Ya, seperti akhlak bernegara. Contoh adik-adik ya, akhlak bernegara itu artinya kita mencintai negara kita. Hubbul waton minal iman. Sebuah keterangan menjelaskan cinta tanah air itu bagian dari iman. Gitu. Kita boleh mengevaluasi negara kita. Kita masih ketinggalan dalam ilmu pengetahuan. Kita masih ketinggalan dalam inovasi.
tetapi tetap rasa cinta terhadap negara menjadi nomor apa? Satu gitu. Jangan sampai tinggal di Indonesia tapi tidak mencintai negaranya sendiri. Aneh bin ajaib itu ya, gitu. Ya nanti adik-adik, insya Allah nanti kalau kuliah bisa ke berbagai negara yang lain. Walaupun kuliah di berbagai negara yang lain, tetap di hatinya NKRI gitu. Dalam lagu lain itu tidak akan pindah ke lain hati gitu ya. Tetap apa? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itulah dalam kehidupan keseharian adik-adik tidak boleh membentur-benturkan ajaran yang melawan NKRI gitu. Kalau ada gerakan, ada WA, ada media sosial yang menjelek-jelekan negara kita untuk mengganti dengan dasar yang lain, nggak usah diikuti gitu. Nggak usah diikuti. Itu ciri-ciri radikal, anti terhadap negara sendiri, tidak mencintai negara sendiri. Itu contoh radikal gitu. Aneh gitu ya. Nah oleh karena itulah penting ini akhlak bernegara. Kemudian yang kedua, profil pelajar Pancasila kita itu adalah berkebinekaan global. Jadi bukan lagi bineka tunggal ika, sekarang itu sudah berkebinekaan global gitu. Berkebinekaan global. Nah adik-adik, berkebinekaan global itu misalkan ditandai dengan mengenal dan menghargai budaya gitu. Jadi adik-adik harus punya wawasan budaya-budaya yang lain. Kenapa? Karena nanti kita akan menghormati perbedaan, keragaman gitu. Berbagai negara di dunia ini memang ada kesamaan budaya, tetapi juga ada sejumlah perbedaan. Contoh tepuk tangan adik-adik ya. Yang kemarin ada mengkritik jangan tepuk tangan. Itu tradisi Yahudi gitu ya. Nah, tepuk tangan itu memang secara historis adik-adik itu sejarahnya dari kekaisaran Romawi gitu. Jadi sebagai bentuk apresiasi, penyemangat gitu. Adik-adik ya kalau tanding bola, futsal, voli gitu, ayo ditepuk tangani supaya apa? Semangat gitu. Tapi juga ada di kekaisaran Romawi Yunani itu tepuk tangan itu untuk pemilihan. Siapa yang memilih Kaila misalkan, tepuk tangan. Siapa yang memilih Aski, Aulia, tepuk tangan gitu. Nanti tepuk tangan yang paling riuh itu yang menang. Nah, gitu. Dulu pemilihan umumnya begitu gampang. Nah, tapi kesininya memang tepuk tangan itu bagian dari penghargaan, apresiasi, memberi semangat gitu. Nah, itu sampai ke negeri kita. Tapi di beberapa belahan dunia beda lagi tepuk tangan itu ya. Adik-adik kalau datang ke Tibet, salah satu daerah ya bagian daerah di Cina, India gitu, Tibet. Anda datang ke sana ditepuk tangani, begitu datang seperti presiden datang ke kita ditepuk tangani gitu. Tepuk tangan gitu. Itu jangan senang. Karena adik-adik dianggap setan gitu. Karena tepuk tangan bagi orang India itu adalah untuk mengusir orang Tibet itu untuk mengusir setan gitu, mengusir setan. Jadi kalau Anda adik-adik ngantuk nih, belajar ya, jam 10 udah ngantuk, tepuk tangan yang keras biar setan ngantuknya pergi ya. Nah itu kebudayaan global gitu. Anda harus tahu itu. Tapi kalau adik-adik datang ke Tibet kemudian disambut dengan juluran lidah, gitu ya. Kalau orang Sunda itu namanya ngalelewe, orang Kuningan bilang ngalelewe, ya, ngahina, gitu ya. Itu justru Anda orang terhormat, gitu. Sambutan yang hangat kepada tamu itu dengan menjulurkan lidah. Ini beda-beda, begitu adik-adiknya beda-beda. Contoh. Korea sama Indonesia. Orang Indonesia itu ketemu dengan siapapun senyum gitu ya. Senyum, ramah. Makanya indeks orang yang paling beretika dalam ibadah haji itu milik orang Indonesia. Sedunia, nomor 1. Karena orang Indonesia memang ramah Senyum. Wajahnya
enak dipandang, itu senyum. Gitu. Tapi beda adik-adik, kalau adik-adik ketemu sama orang Korea nggak akan pernah senyum ke kita. Kalau belum akrab, belum kenal secara mendalam. Kalau sudah mau senyum, oh berarti dia sudah kenal mendalam gitu. Ada ketertarikan sama kita gitu. Sama dengan tradisi di Arab Saudi juga adik-adik. Perempuan nggak pernah senyum di Arab gitu, di Timur Tengah rata-rata. Menurut riset dari Robin and Judge, senyum perempuan Arab itu artinya ditafsirkan sebagai ketertarikan secara seksual. Itu persetujuan ketertarikan apa? Seksual. Padahal di tanah Sunda mah senyum teh wajib sebagai bentuk keramahan. Makanya ada yang laki-laki nanti kalau ketemu sama cewek-cewek Timur Tengah, Arab dan lain-lain nggak senyum, itu bukan sombong, tapi karena budaya mereka. Makanya kemudian cenderung pakaian Timur Tengah itu untuk perempuan menggunakan apa? Cadar untuk menghindari senyuman gitu. Karena senyuman dianggap godaan setan bagi laki-laki gitu. Nah, ini beda-beda tradisi. Anda harus tahu ya, tradisi-tradisi gitu. Contoh adik-adik, orang Korea sama orang Sunda agak mirip. Kadang-kadang susah terus terang. Ditanya, ayo kita makan yuk. Wios, nggak usah, udah kenyang. Ayo makan. Begitu dijejerin, makan juga, gitu ya. Nah orang Korea juga agak mirip-mirip begitu katanya, ya, mirip-mirip orang Sunda. Tapi kalau di Amerika enggak, dia kalau suka bilang ya, kalau tidak ya tidak gitu, harus jelas. Nah saya waktu di Amerika itu sama orang Kuningan sama, ya, sama sebuah pengasuh pesantren, orang Kuningan gitu. Ketika ditawari di restoran dia bilang, enggak, ini cukup yang ini aja, makanan pembuka gitu. Kalau saya suruh milih, dikasih ini menu ya, saya milih langsung ikan sama apa lagi yang paling mahal itu harganya ya. Habis sholat Jumat lapar, kan jauh dari tempat tinggal ke tempat Jumatan di Amerika itu sangat jauh, tidak seperti di kita. Jadi saya pilih ikan, pilih ini. Oke, Sumandi, yes, ya, dah. Akhirnya teman saya tuh kan hanya sedikit, makanya saya banyak liatin aja. Karena di sana harus jelas. Komunikasinya itu dalam bahasa komunikasi namanya low contact communication. Jadi komunikasinya rendah. Tapi kalau Indonesia itu high contact, komunikasi tingkat apa? Tinggi. Iya belum tentu iya. Tidak belum tentu apa? Tidak. Gitu. Makanya kalau tradisi, kalau nanti adik-adik berkesempatan tinggal di Amerika, nanti makan di restoran, selalu ditanya habis makan, gimana masakannya? Saya selalu jawab, very delicious, enak. Saya selalu positif, walaupun nggak enak juga ya, selalu positif bilang enak, great, gitu, great. Gitu. Itu langsung, dan mereka langsung senang, gitu, dan percaya apa yang kita katakan. Makanya kalau orang Amerika nanya ke kamu nanti, marry me, gitu. Marry me, gitu. Maukah kau nikah dengan apa? Denganku. Kalau kamu jawab yes, itu berarti kamu benar siap dinikahi, gitu. Itu eksplisit, gitu. Nggak bisa, itu pengkhianatan. Makanya harus jelas, yes or no-nya harus jelas, gitu. Itu tradisi di Barat. Nanti kamu kalau sekolah di Barat harus pelajari dulu kulturnya. Sangat beda dengan di negeri kita. Orang Barat itu mudah tersinggung juga. Ayo gandeng, ngobrol, saya gandengnya. Saya kemarin waktu tinggal di Australia tahun 2019, Bapak tinggal di apartemen, ya. Padahal apartemen Bapak tuh di pojok sini, dia di pojok sana. Saya sama orang Surabaya, teman saya ngobrol tuh, sambil ketawa-ketawa. Didatengin keluar rumah dia, melotot gitu ya. Waduh, gitu ya. Kamu kalau tinggal di Indonesia, nanti jam 9 pagi sudah ada tukang cilok, tang treng trong ya. Nanti masuk lagi ada tukang tahu bulat, pakai speakernya keras sekarang, gitu ya.
Terus ada tukang apa lagi yang keras lagi? Sate, ya. Nasi goreng, trak trek tok, tukang bakso. Itu kadang-kadang kalau ada di Perum atau di lingkungan seperti di Darussalam ini juga sudah begitu. Gitu. Tapi kita tidak pernah memarahi, woi, gitu ya, nanti dilaporin polisi loh, bikin pencemaran suara malam-malam. Gitu. Nah, ini penting memahami kebinekaan apa? Global, adik-adik ya. Karena pergaulan kita sekarang sudah bukan lagi pergaulan lokal, tetapi pergaulan apa? Global, itu global. Nah, adik-adik contoh, ada murid bapak mahasiswa di Darussalam, orang Cidewa, kampung sini, itu nikah sama orang Amerika. Real itu ya, nikah sama orang Amerika, dan itu biasa gitu. Makanya penting mengenal berbagai apa? Berkebinekaan apa? Global. Nanti dalam konteks lokal, bahkan dalam pengamalan agama, NU masuk kunut, bismillah, itu angkat tangan kalau berdoa. Muhammadiyah persis mah henteu kunut, gitu ya. Henteu naon, tidak membaca basmalah, dikeraskan di Fatihah, gitu. Ya biasa aja, gitu. Saling menghargai. Kemarin Idul Adha, beda hari ya. Muhammadiyah hari Sabtu, pemerintah hari Minggu. Walaupun menurut ahli fikih sih sebaiknya kita mengikuti anjuran apa? Pemerintah gitu. Ya tapi Indonesia negara demokratis, nggak apa-apa. Yang mau hari Sabtu silahkan, yang hari Minggu apa? Silahkan, dan itu berjalan kondusif gitu. Nah itu berkebinekaan apa? Global. Adik-adik berbagai budaya harus dikuasai. Penting itu. Tidak boleh kita sebagai misalkan orang Kuningan, orang mana Cianjur ya, Pangandaran memaksakan budaya Pangandaran harus begini. Saya dimanapun harus begini, nggak bisa. Gitu. Orang India itu, Bapak alhamdulillah tahun 2015 pamer lagi sedikit ya, tinggal di India. Sejak pandemi ini belum keluar negeri. Tinggal di India itu, kalau orang India itu kalau kesalaman ya seperti orang ini nggak mau antol, gitu. Namaste, gitu ya, namaste, gitu. Aslinya, gitu. Kemudian tradisi orang India misalkan kalau kita bertamu dan kita dikasih makan, itu nggak mau makan bareng sama kita. Karena orang India itu tamu dulu supaya kenyang. Kalau tamu sudah berhenti makan, baru dia berani makan. Gitu. Karunya orang teh lapar dehnya makan bubuk-bubuk, tinggal tuan rumahnya liatin gitu. Tapi memang tradisi mereka itu begitu. Ini penting memahami kayak gitu. Tapi di India itu perjodohan itu sangat kuat. Ya, adik-adik sangat kuat. Jadi kalau nikah itu harus akur dua keluarga. Lihat di sinetron dianya, eta teh bener eta gitu. Suka ada pelanggaran kesepakatan keluarga gitu. Walaupun sekolah sangat tinggi sampai program doktor misalkan, persoalan jodoh harus ditentukan oleh keluarga gitu. Nah, itu berkebinekaan global. Kalau adik-adik memiliki wawasan global yang baik, berbagai latar belakang tradisi dan budaya, kita tinggal di mana pun akan bisa dan dihargai oleh berbagai latar budaya gitu. Ya, saya bersyukur ketika di Amerika juga menyesuaikan kebiasaan orang Amerika. Habis makan tidak boleh sendawa gitu. Di kita kan enak aja, habis makan tuh gitu ya. Bapak pernah makan itu spaghetti ya, spaghetti, masih inget itu di restoran Skylight gitu. Waduh, Skylight Cahaya Langit. Lapar kacida. Sudah 8 jam nggak makan itu apa? Spaghetti. Oleh teman saya orang Amerika, Nancy dan Mark, saya dibawa ke restoran itu. Makan. Ayo minumnya Pepsi. Itu ya. Aduh, itu akhirnya apa? Sendawa. Gitu ya. Tapi untuk meminta maafnya saya begini caranya. Saya bilang pakai, kalau bahasa Inggrisnya begini, bahasa Indonesia begini. Maaf sekali ini, dalam tradisi saya di Indonesia, kalau habis makan dan sendawa, itu berarti makanannya very delicious, sangat lezat gitu. Oh begitu ya, oh ya, jadi maaf ya, maaf. Orang Amerika pun memberi maaf ke kita gitu, ya, karena kita minta apa? Maaf dan menyatakan apresiasi. Ini
saking enaknya jadi terap gitu ya, sendawa gitu. Nah, harus cari strategi komunikasi dalam konteks pergaulan global ya gitu, supaya tidak menyinggung. Dalam visi Darussalam itu disebut dengan muslim diplomat, mukmin diplomat gitu. Muslim demokrat, muslim moderat, mukmin demokrat, muhsin diplomat. Jadi diplomat gitu. Kemudian profil yang ketiga adik-adik adalah gotong royong. Gotong royong. Gotong royong ini memang bukan tradisi baru, tradisi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu dibangun oleh gotong royong, kerjasama. Adik-adik tinggal di SMA Plus Darussalam, ini juga ditradisikan untuk kerjasama. Nanti ada bagian piket berapa orang, ya. Kemudian kita ada jumsih, ada berbagai kegiatan yang harus dikerjakan secara kolaboratif, kerjasama. Kerjasama itu jadi ringan. Berat sama dijinjing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya kalau sesuatu itu dikerjakan bersama-sama, nanti pekerjaannya akan jadi ringan. Kebersamaan akan terbangun. Contoh adik-adik, dalam film-film dulu selalu superhero, ya, ada IP Man, ada Superman, ada apa lagi? Ant-Man, Batman, yang pakai baju-baju anak-anak tuh. Superman, Batman, Spiderman, Ant-Man, IP Man, ya. Kalau seangkatan saya dulu ada Rambo. Anda nggak kenal nggak Rambo ya? Kenal masih? Rambo itu tokoh-tokoh sentral gitu. Tapi sekarang nggak. Film-film itu lebih ke kerjasama sekarang. Di seri Avenger itu Endgame ya. Coba kejahatan itu satu, harus kerjasama untuk mengalahkan kejahatan Thanos itu. Kata anak saya, kan nonton sama anak saya yang masih MI waktu itu. Wah, adil ya itu, Thanos dirembuk ku sararea. Tapi memang Thanos itu simbol kejahatan. Untuk mengalahkan kejahatan itu butuh kerja sama. Nggak cukup oleh Spiderman, nggak cukup oleh Iron Man, ya. Siapa lagi di situ tuh? Banyak, ya. Memakai kampak, Thor gitu. Tapi semua harus kerja sama. Dan sekarang disadari, apapun perlu kerja sama. Untuk sebuah kekuatan, untuk sebuah kebaikan bersama, untuk mengalahkan kejahatan, itu perlu kerjasama. Oleh karena itulah dalam konteks gotong royong juga selain kerjasama kita perlu peduli gitu. Teman kita sakit, kita urus. Itu biasa di pesantren kita saling urus ya. Teman kita nggak punya sabun, kasih sabun. Tapi ulah keterusan, buka sabun. Padahal boga duit, bisa minggu masih kena minta sabun. Boga odol, kasih gitu. Iya, nggak seminggu masih kena minta odol, itu mah keterlaluan ya. Tapi perlu kita berbagi dalam hal-hal emergensi. Tentu teman-teman kita perlu kepedulian ya, ini penting gitu. Kemudian juga peduli pasti berbagi. Kemudian elemen keempat mandiri adik-adik ya, mandiri. Profil pelajar Pancasila yang keempat itu apa? Mandiri. Mandiri itu begini adik-adik, bukan artinya kita individualistis. Tidak peduli, tidak berbagi, tidak kolaborasi dengan yang lain. Mandiri itu kita memiliki kesadaran diri untuk mendidik diri sendiri bagaimana bisa survive dalam kehidupan kita. Contoh adik-adik, hidup di pesantren ini butuh kemandirian. Jangan, kalau bangun itu jangan menunggu dibangunkan oleh pengurus gitu. Tapi anak misalkan di aturan pesantren bangun maksimal jam 6 pagi, jam 6. Jam berapa? Jam 4 gitu. Anda sudah punya self drive gitu. Artinya menyetir diri sendiri. Jam 4 saya harus sudah bangun gitu. Tanpa harus dibangunkan oleh orang lain. Itu mandiri. Saya harus menghafal misalkan selama di SMA Plus Darussalam nggak usah banyak-banyak lah, 3 juz. Anda kerjakan mandiri gitu, ya. Itu misal begitu. Saya
jam segini harus latihan volley, jam segini harus futsal, jam segini harus ini. Tapi saya Senin sampai Jumat harus belajar keras. Nanti Sabtu Minggu untuk refreshing. Nah gitu. Anda punya manajemen diri yang bagus. Itu namanya mandiri. Ketika mengerjakan soal-soal, UAS, ujian, Anda lakukan sendiri juga. Karena neuron itu akan berbahaya untuk kemampuan diri kita ke depan gitu. Karena ujian-ujian itu bagian juga untuk menguji kemampuan diri, untuk mengasah kemampuan diri, yang itu dibutuhkan untuk masa depan gitu. Jadi yang disebut mandiri itu begitu ya. Kemudian kelima, adik-adik, bernalar kritis gitu. Jadi pelajar yang bernalar kritis itu mampu secara objektif memproses informasi ya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisa informasi, dan mengevaluasi serta menyimpulkannya. Jadi bernalar kritis itu begini adik-adik, kalau ada informasi, ini contoh kecilnya saja dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau ada informasi itu harus jangan langsung dipercaya, harus dipahami, harus dipertimbangkan apakah informasi ini benar-benar atau tidak. Kemarin banyak ibu-ibu juga yang berurusan dengan para polisi. Karena ibu-ibu banyak di rumah, pandemi ya, nyekel HP, kabar yang tidak benar pun di-share gitu. Karena nge-share kabar yang tidak benar, itu juga kena undang-undang ITE, walaupun dari orang lain. Teman saya dosen padahal lulusan luar negeri, tergoda juga untuk nge-share berita bohong. Dia share ke berbagai grup, ke media, dan akhirnya ditangkap oleh polisi dan dipenjara. Karena itu memang sangat berbahaya bagi negara waktu itu, info yang di-share-nya yang tidak benar gitu. Nah, itu contoh bernalar kritis. Jadi coba dipikir ulang, apakah informasi ini baik atau tidak, kemudian benar atau tidak, meresahkan atau tidak. Contoh adik-adik, WA kenapa ada forward diteruskan? Dulu kan awalnya berawal dari kasus di India. Ada seorang karyawan yang sangat pemurah ya. Dia kalau gajian itu membagi-bagi permen, lollipop ke anak-anak di India. Membagi-bagi makanan. Nah, ketika membagi-bagi makanan kepada anak-anak ya dari mobil, dan sering dia lakukan, ternyata bertemu dengan isu penculikan anak. Sehingga si mobil itu dipotret, ini mobil penculik gitu. Mobil penculik, di dalamnya ada penculik ngasih permen anak-anak untuk menangkap anak-anak gitu, menculik anak-anak. Itu bayangkan ada, sampai kemudian si orang itu dikejar rame-rame. Di sana sudah diblokade dan akhirnya terbunuh. Dibunuh rame-rame karena isu bahwa dia seorang penculik. Padahal dia sangat pemurah, memang peduli kepada orang lain. Itu gara-gara apa? Tidak bernalar kritis. Hati-hati. Adik-adik menjadi sasaran juga. Nanti ada paham-paham radikal ya, mengajak anti kepada NKRI, bahkan mengajak hijrah ke negara lain gitu ya. Nah, seusia-usia adik-adik nanti diberondong berbagai macam info-info yang tidak benar. Makanya harus bernalar kritis. Itu contoh pertama. Contoh yang lain bernalar kritis itu adik-adik lihat tuh, air keran mengalir gitu. Padahal air itu sangat mahal. Anda langsung tergerak untuk kemudian mematikan keran itu. Itu bernalar kritis. Oleh karena itu bernalar kritis itu berorientasi kepada kebaikan, kepada perbaikan. Jadi jangan sampai lihat sampah itu didiemin aja. Berarti tidak bernalar kritis. Ambil saja. Tidak akan membuat kita terhina itu. Itu karakter SMA Plus Darussalam ya. Kemudian yang terakhir, adik-adik, profil yang keberapa? Ke-6 ya. Pelajar Pancasila itu saya sempat kritik ke Diknas, nggak usah 6, harusnya 5 aja gitu. Biar match dengan sila-sila Pancasila. Tapi saya belum tahu nih alasannya kenapa kementerian bikin 6 gitu ya. Yang ke-6 itu adalah kreatif gitu.
Era sekarang itu memang era kreatif adik-adik. Pertarungan kreativitas gitu. SMA Plus Darussalam alhamdulillah sudah punya nama ya di level Ciamis, Jawa Barat, dan sekarang juga mendapat bagian lolos hanya berapa Bu Fitri? 3 sekolah ya yang menjadi sekolah penggerak. 4 sekolah di Kabupaten Ciamis itu hanya 4 sekolah yang menjadi sekolah penggerak, termasuk SMA Plus Darussalam. Itu bukan dikasih dari kementerian, bukan. Kita seleksi. Guru-gurunya seleksi, kepala sekolahnya seleksi, sekolahnya seleksi, dan kemudian kita bertarung secara nasional, dan kemudian sekolah kita lolos menjadi sekolah apa? Penggerak. Itu keren ini ya, sekolah penggerak itu artinya sekolah percontohan bagi yang lain gitu, untuk inovasi pembelajaran. Makanya adik-adik nanti di sini rata-rata guru-gurunya muda ya. Di sekolah SMA Plus tuh bapak kan paling tua ya, yang lainnya guru nate gitu, yang lain-lain muda-muda. Saya senang karena energinya sangat kuat, ilmunya juga update ya. Adik-adik bisa berdialog kapan saja dengan para guru gitu tanpa canggung ya. Pokoknya seperti orang tua Anda sendiri, seperti kakak Anda sendiri jadikan. Sehingga kalau ada kesulitan-kesulitan di dalam pembelajaran Anda bisa langsung sampaikan langsung ya gitu. Kalau nggak ngerti sampaikan langsung. Kalau perlu sorogan atau bimbel secara dialog secara khusus kalau ada kesulitan dalam proses apa belajar. Nah kreatif, nah sekarang itu adu kreatif, eksistensi individu yang satu dengan yang lain akan dinilai dari mana kreativitas yang dimiliki gitu. Nah SMA Plus Darussalam akan memfasilitasi apapun kreativitas adik-adik walaupun 1 orang ya. Dulu ada kakak kelas Anda namanya Sarah Sabrina. Itu pinter sekali ngelukis kartun Jepang. Wah antik gitu. Dan kita sekolah, coba kamu bikin lukisan sebanyak-banyaknya di kertas yang bagus. Di kertas akhirnya kita kasih figura semua. Kita bikin pameran tunggal di bawah. Karya Sarah siapa? Sabrina gitu. Dan kebetulan ada duta besar Jepang ke Darussalam. Dan itu kemudian Sarah Sabrina jadi lolos untuk short course di Jepang ya. Siswa SMA Plus Darussalam namanya Sarah Sabrina. Itu lolos untuk short course di Jepang. Cari ilmu, jalan-jalan, kuliner. Nah gitu. Nah nanti adik-adik kalau ada hal-hal kreatif apa yang bisa diwujudkan, sampaikan ke Bu Fitri. Ini kebetulan Bu Fitri pendamping kreativitas anak-anak. Nah itu kreatif. Tukang bakso juga sekarang kreatif adik-adik. Ya, bakso tuh macem-macem ya. Bahkan aneh di Ciamis ada bakso setan. Ternyata bakso setan itu banyak sekali pengunjungnya. Setan yang sementara ini dalam terminologi agama ditakuti. Bahkan kita selalu berdoa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung dari godaan setan yang apa? Terkutuk. Ini mah jadi setannya jadi enak gitu. Ternyata bikin penasaran. Ya. Kemudian ada bakso yang lope, nah, love gitu ya, gitu. Bakso lope. Ada lagi bakso beranak pinak. Ininya satu besar sekali, anaknya banyak gitu. Itu kreativitas dan orang jadi penasaran. Dulu di Indonesia pisang itu hanya digoreng pisang, ya. Jadi saya tuh sangat mewah waktu sekolah adik-adik kalau mampu beli goreng apa? Pisang. Sekarang macam-macam pisang kan ya, digoreng, dikasih keju, dikasih coklat gitu. Namanya piscok gitu ya. Nanti pisangnya ada dikasih apa lagi jadi pisang Mesir. Ada pisang macam-macam gitu. Itu namanya kreatif. Kreatif itu tahapan yang pertama memodifikasi supaya lebih menarik. Supaya lebih kelihatan baru. Kreatif tingkat tinggi Anda mampu menciptakan hal yang berbeda. Makanya Semboyan SMA Plus, we are different and we are apa? Excellent. Ini supaya menerap di kepala Anda, supaya Anda selalu berinovasi. Memunculkan hal-hal baru yang itu tidak terfikirkan oleh orang lain, yang itu untuk kemajuan masyarakat dan bangsa kita. Jadi selamat adik-adik bergabung dengan SMA Plus Darussalam. Ditunggu inovasi-inovasinya ya untuk sekolah dan untuk Anda juga ke depan.
Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, profil pelajar Pancasila yang pertama itu kita harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berkarakter mulia. Yang kedua, memiliki wawasan berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam apa? Kreatif. Kalau ini menjadi identitas kita dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah Ade akan menjadi betul-betul different and excellent. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok, pilih dialog.